dahulu kala, di tanah Sumatera Utara, berdiri sebuah kerajaan megah bernama Kerajaan Deli. Sang raja memiliki 3 anak, Bambang Yadi sang putra mahkota, Putri Hayali, sang adik yang bijak, Putri Hijau si untuk perempuan yang sangat cantik dan berjaya bijak. Putri Hijau terkenal sangat cantik. Berita mengenai kecantikannya telah tersebar ke seluruh penjuru. Bahkan, jika dia mandi, bayangnya memantul ke segala arah, sehingga langit berubah menjadi warna hijau. Tak jauh dari kerajaan Delhi, terdapat kerajaan Aceh yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Sultan Ali Muhairsyah. Kesultanan Aceh memiliki armada laut yang sangat tangguh. Kota militer Kesultanan Aceh merupakan salah satu yang terkenal di Nusantara. Sore itu, seperti biasanya, Sultan Aceh berkumpul di tamu istana. Meskipun sedang di negara tetangganya, Sultan Aceh merasa belum lengkap menjadi pemimpin. Sultan Aceh masih belum menemukan sosok yang layak menjadi pemimpin ini. Tiba-tiba saja, Sultan Aceh melihat sebuah cahaya hijau di langit. Cahaya hijau itu berasal dari sebelah selatan. Setelah itu, Sultan Aceh memanggil prajurit. Prajurit, cepat! Apakah kalian tahu cahaya hijau dari arah selatan itu? Aku tidak pernah melihat cahaya seperti itu. Siap yang mulia, saya tidak tahu. Cepat manggilkan Cendekiawan. Mungkin dia tahu. Para prajurit itu langsung memanggil penasihat kerajaan, yaitu Cendekiawan. Cendekiawan, apakah kau tahu cahaya hijau dari arah selatan itu? Ampun yang mulia, hamba tidak tahu cahaya hijau itu berasal dari mana. Sudah kalau pergi dan cari tahu cahaya hijau itu. Baik yang mulia. Prajurit dan Cendekiawan berjalan dengan ke arah selatan, mengajak asal muasal cahaya hijau, hingga sampailah 2 prajurit Aceh itu ke wilayah Kesultanan Delhi. Sesampainya di wilayah Kesultanan Delhi, prajurit Aceh segera bertanya kepada seorang warga yang ditemuinya. Maaf Tuhan, kami hendak bertanya, kalau boleh tahu dari mana asal cahaya hijau di langit saat sore hari? Oh, itu berasal dari Putri Hijau. Putri Hijau? Siapa itu sosok Putri Hijau? Putri Hijau itu adalah anak ketiga dari Sultan Delhi. Setelah mengetahui asal muasal cahaya hijau itu, prajurit Aceh dan Cendekiawan segera kembali ke istana dan melapor kepada Sultan. Jadi, dari mana asal muasal cahaya hijau itu? Cahaya hijau itu ternyata berasal dari Putri Hijau. Putri Hijau, siapakah dia? Benar yang mulia, Putri Hijau adalah putri dari Sultan itu. Sepertinya aku sudah menemukan seseorang yang pantas. Meskipun perempuan bertemu dalam kehidupan, nah, Sultan Aceh merasa sudah yakin dia dengan putri Sultan Delhi sebagai prajuritnya. Rombongan Kesultanan Aceh pun berangkat menuju Kesultanan Delhi. Tujuan rombongan itu adalah untuk melamar Putri Hijau. Sultan Aceh Delhi sendiri memiliki 3 orang anak, yaitu Bambang Yadi, Putri Hayali, dan Putri Hijau. Hari itu, mereka bersiap menyambut kedatangan Sultan Aceh. Namun, mereka belum tahu apa maksud kedatangan rombongan Sultan Aceh ke istana mereka. Selamat datang yang mulia Kesultanan Aceh di gerbang pintu Kesultanan Delhi. Jadi Rio jadi orang. Terima kasih atas sambutan baik. Semoga kunjungan ini membawa berkah bagi kedua kerajaan. Sultan Aceh pun langsung menghampiri Sultan Delhi dan duduk bersama. Sultan Aceh, selamat datang di istana kami yang mulia ini. Ini kehormatan besar buat kami. Terima kasih Sultan. Aja. Aja kali.
Perkenankan saya memperkenalkan ketiga anak saya, Bambang Yadi, Putri Hayali, dan Putri Hijau. Sebagai tanda persahabatan, saya sedikit membawa kalian dari Aceh. Semoga bertemu. Perhiasan ini sangat indah. Terima kasih Sultan Aceh. Boleh saya tahu apa tujuan utama kedatangan Sultan di istana kami? Saya datang untuk meminang Putri Hijau. Beliau suka yang pantas untuk menjadi permaisuri. Ini kehormatan besar bagi kami. Tetapi keputusan ini tetap ada di tangan Putri Hijau. Adinda, ini kesempatan besar, pikirkan baik-baik. Kami akan mendukung apapun pilihanmu, Adinda. Semua itu yang terbaik. Karena Ayahanda, untuk saat ini Adinda belum siap untuk Sultan Aceh terdiam sejenak, wajahnya menegang, tapi ia menahan diri. Baik, Pak. Terima kasih. Mendengar lamarannya ditolak, Sultan Aceh pun menahan marah luar biasa karena merasa terhina. Setibanya di istana, Sultan Aceh langsung menuju ruang pertemuan. Wajahnya muram, semua matanya tajam. Dua prajurit dan sang cidikang berdiri di hadapannya, menunggu perintah. Penghinaan ini tidak bisa dibiarkan. Aku datang dengan niat baik, membawa hadiah dan menaruh persatuan. Tapi apa alasan mereka? Maaf yang mulia, kami tidak tahu kalau Putri Hijau akan menolak pinangan Anda. Penolakan itu bukan hanya kepada diriku, tapi kepada kehormatan Kesultanan Aceh. Yang mulia, apakah yang mulia bermaksud? Ya, besok pagi kita berangkat ke serangan Kerajaan Delhi. Aku tidak terima dirinya seperti ini. Siap, Yang Mulia. Kami akan mempersiapkan sebelum matahari terbit. Yang mulia, jika hamba boleh usul, bagaimana kita membuat mereka mengaku tidak dahulu? Lanjutkan. Kita bisa menyebarkan kue puas dengan orang lain. Rakyat dan prajurit mereka bisa terpecah fokusnya. Itu akan mengecek perhatian mereka. Saat itulah kita bergerak. Bagus. Siapkan beberapa kantung emas. Taburkan di saat yang tepat. Setelah itu langsung serbu. Perintah Anda akan segera dilaksanakan yang mulia. Putri Hijau akan tetap dibawa ke Aceh, bukan sebagai permaisuri, tetapi sebagai bukti kekalahan mereka. Para prajurit menunggu hormat lalu pergi. Sultan Aceh menatap kosong keluar jendela. Malam itu, Sultan Aceh bersiap menuju perang. Pada pagi hari, tepat pukul 7, pasukan Sultan Aceh mulai bergerak menuju wilayah Sultan Delhi. Dengan langkah tegas dan penuh amarah, mereka datang bukan sebagai tamu tapi sebagai musuh. Sesampainya di istana Delhi, Sultan Aceh berdiri di depan pasukan menghadap langsung ke penjaga istana. Dan di situ ada dua prajurit yang berjaga. Prajurit Kesultanan Aceh, apa gerangan kalian datang pagi-pagi begini? Apakah ini tujuan resmi? Atau ada sesuatu yang disampaikan kepada yang Sultan Delhi? Sultan Aceh maju perlahan ke depan, wajahnya tegang, penuh kemarahan yang ditahan. Serang kerajaan Delhi sekarang juga. Yang Mulia. Ketika seorang berbunuh, jadi kesakitan tersebut, jantungnya terlalu Delhi. Kemudian dia bertukar sendiri dalam benteng. Sementara itu, di dalam istana Sultan Delhi, Anakku, sepertinya kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Putriku, jika kamu tertawa, maka minta kotak-kotak yang jalan terangkat seperti telur ayam dan sebunga beras. Nanti di atas perjalanan di kapal, panggillah nama kakakmu, Bambang Yadi, dan lemparkan telur dan beras ke dalam air laut. setelah berpesan kepada putrinya, Sultan Delhi pun menghilang, entah kemana. Sementara itu, Putri Hayali bersiap memimpin sisa pasukan untuk bertahan. Tak lama, ada seorang yang menghampiri Putri Hijau dan kekandanya, yang tak lain adalah Sultan Aceh. Serahkan Putri Hijau. Kamu meninggalkan kalian.
menurutku ini bukan tentang ingin atau tidak, ini tentang harapan literasi kita. Jika kau selamat, Dewi bisa dikembangkan. Baik. Putri Hijau pun dibawa pasukan Aceh sebagai tawanan. Ia telah membunuh kisah peperangan anak-anaknya dari peperangan yang mati lalu. Hari mulai sore, kapal pasukan Aceh mengarungi laut menuju tanah Aceh. Di dekat kapal, Putri Hijau duduk sebagai tawanan. Namun, wajahnya tetap tenang seolah menyimpan harapan yang memadam. Putri, sebentar lagi kita akan sampai dan kau akan menjadi istriku. Permintaan, baiklah, apa itu? Pertama, aku ingin sebuah kotak yang di dalamnya sejumlah beras dan sedikit telur. Oke, beri apa ya, Putri? Prajurit memberikan peti, telur, dan beras dalam peti kayu. Putri Hijau mengambil peti kayu, ia duduk di belakangnya, dan mengambil yang ada di dalam peti kayu itu, dengan menggenggam telur dan beras. Wahai langit, wahai laut, dengarkanlah suaraku kepada kakandangku Bambang Yazid. Dengarkanlah. Ia melempar telur dan beras ke laut. Suara angin mulai kencang, timbang menggulung, langit berubah gelap. Tiba-tiba, dari dasar laut muncul pusaran besar. Sebuah naga hijau raksasa menjulang dari dalam samudra. Inilah Bambang Yazid, sang kakak dalam wujud penjaga legenda. Oh, Putri Hijau, aku datang untuk menyelamatkanmu. Naga melingkari kapal dan berhenti di tempat Putri Hijau berada. Lalu membawanya terbang di atas ombak, masuk ke dalam laut. Iya, selamatkan naga. Sang Sultan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan naga yang membawa lari Putri Hijau. Sultan Aceh pun menyesal telah membawa Putri Hijau dia ke masyur ini.